Shalom jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya Pendeta Lukas Aditya Ariantos Darmadi, kita akan kembali bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Dan Kau yang terus tiada jemu hendak berfirman kepada kami untuk menuntun hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong sehingga apa yang boleh kami renungkan sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu firman-Mu adalah panduan hidup kami. Dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami serahkan perenungan kami pada hari ini. Amin. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Saudaraku, masa sekarang ini ada banyak orang yang menggunakan agama dan kitab suci untuk kepentingan kelompok tertentu atau bahkan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam surat kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius ditekankan bahwa agama ada agar hati nurani manusia itu dapat terjaga sehingga dapat melakukan kebaikan. Dengan kata lain, bisa diartikan bahwa ketika Alkitab dipergunakan untuk membenarkan diri, untuk kepentingan pribadi, atau untuk menyerang bahkan merendahkan orang lain. Yang salah bukan Alkitab, tetapi manusia yang menggunakannya. Dan dari bacaan kita, paling tidak ada 4 manfaat firman Tuhan. Yaitu yang pertama, untuk mengajar. Firman Tuhan dapat berisi pelajaran-pelajaran, sehingga orang memiliki tambahan pengetahuan. Misalkan tentang penciptaan, bagaimana memelihara bumi, tentang dosa, tentang rencana keselamatan, dan lain sebagainya. Dan itu semua merupakan bentuk ajaran yang disampaikan melalui pemberitaan secara umum dalam renungan-renungan, khotbah, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua, firman Tuhan juga dapat dipakai untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan juga digunakan untuk menyatakan kesalahan yang berarti baik untuk menegur seseorang yang melakukan kesalahan atau dosa, dan terlebih untuk menyatakan kesalahan kita atau diri kita sendiri. Jangan sampai firman Tuhan justru dipakai hanya untuk menghakimi orang lain, tetapi juga tidak untuk memeriksa dirinya sendiri. Yang ketiga, firman Tuhan punya manfaat yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Terkadang orang sekalipun tahu kalau itu salah, tetap tidak tahu bagaimana harus berkelakuan yang benar. Contoh saja bayi, ya tidak perlu diajari yang salah, dia bisa melakukannya. Tetapi agar bisa melakukan yang baik, maka anak itu harus diajarkan, dilatih untuk melakukannya berulang-ulang. Dan disinilah peran firman Tuhan, menunjukkan caranya, sehingga orang dapat memperbaiki cara hidupnya. Yang keempat, firman Tuhan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan diajarkan agar orang mampu membedakan bukan hanya soal baik dan jahat, tetapi benar atau tidak benar. Sesuatu yang baik dilakukan belum tentu benar. Misalkan seorang yang terjatuh ketika belajar berjalan lalu digendong-gendong. Padahal yang benar ya didampingi untuk bangkit lagi dan belajar berjalan lagi. Disemangati untuk mencoba lagi, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keempat hal inilah yang menjadi manfaat dari firman Tuhan. Untuk mengasah hati nurani kita, sehingga tetap punya kepekaan dalam merespon segala bentuk kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Jika tidak menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang perlu untuk terus dipelajari, tidak mau ditegur firman Tuhan, dan
tidak memperbaiki kesalahan sesuai dengan firman Tuhan, tidak mau dididik untuk sebuah kebenaran, hanya ingin dihibur, dibombong, bahkan perbuatannya dibenarkan terus, maka lama-kelamaan hati nurani kita akan tumpul dan tidak lagi mampu mendengar firman Tuhan. Melainkan hanya ada perasaan diri kita sendiri yang syarat dengan keinginan-keinginan kita. Padahal perasaan kita sendiri seringkali tidak tepat, tidak bisa diandalkan untuk menjadi sebuah kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan di sana diperlengkapi. Yang bisa diterjemahkan kira-kira demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah memenuhi tuntutan atau kebutuhan untuk setiap perbuatan baik. Artinya bahwa firman Tuhan itu yang kita butuhkan agar kita dapat melakukan perbuatan baik dalam pandangan mata Tuhan, benar dalam pandangan mata Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan menurut diri kita sendiri, tetapi belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu dibutuhkan kerendahan hati untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pengajar, penegur, penunjuk, dan pendidik kita. Sehingga hati nurani kita terus terjaga dan bertumbuh sesuai kehendak Allah. Tanpa firman Tuhan, tidak ada terang dalam nurani kita. Yang ada hanyalah hati yang gelap. Karena itu marilah kita terus belajar firman Tuhan agar hati kita tetap terang dan peka serta mampu untuk mengerjakan kebaikan dan kebenaran sebagaimana Tuhan kehendaki dan Tuhan Yesus teladankan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur apabila kami diingatkan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai alat bagi kami untuk terus memiliki hati nurani yang bersih. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap tulus, tetap peka, sehingga firman-Mu sungguh mendatangkan manfaat yang besar bagi kehidupan kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.